6 ciri orang terkena gangguan jin. Gangguan jin adalah salah satu ujian yang Allah izinkan untuk menguji kesabaran dan iman manusia. Jin, sebagaimana manusia, diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tetapi sebagian dari mereka memilih jalan yang sesat dan mengganggu manusia. Berikut adalah 6 tanda gangguan jin, penjelasan lengkap, dan langkah-langkah berdasarkan Al-Quran, hadis, serta kalimat afirmasi untuk menghadapi gangguan tersebut. 1. Sakit kepala yang tak kunjung hilang meski minum obat. Penjelasan. Gangguan jin sering menyebabkan sakit kepala yang tidak hilang meskipun sudah meminum obat. Penyebabnya bukan fisik, melainkan gangguan spiritual yang hanya bisa diatasi dengan pendekatan kepada Allah. Dasar Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 80, Rasulullah bersabda, Surat Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Hadis riwayat Bukhari, solusi. Bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, atau zikir pagi dan petang setiap kali sakit kepala terasa. Lakukan ruqyah mandiri dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dibaca 3 kali. Perbanyak istighfar dan memohon perlindungan kepada Allah. Allah adalah penyembuh segala penyakit. Dengan keimanan dan kesabaran, Allah pasti memberikan jalan keluar. 2. Sesak di dada waktu malam. Perasaan sesak di dada sering muncul pada malam hari. Gangguan ini bisa menyebabkan ketakutan yang tidak jelas, dan jin sering menggunakan waktu ini untuk mengganggu manusia. Dasar Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Dan katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan, setan yang bersembunyi." Quran Surat An-Nas, ayat 1-4. Rasulullah bersabda, "Jika kalian merasa takut di malam hari, ucapkanlah, A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya." Hadis riwayat Muslim, solusi. Sebelum tidur, bacalah ayat kursi, zikir, dan doa tidur. Lakukan sholat malam untuk memohon perlindungan dari Allah. Hindari tidur dalam keadaan tidak suci, selalu berwudhu sebelum tidur. Ketakutan ini hanyalah ujian kecil. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada makhluk yang dapat mencelakai. 3. Sakit perut yang tidak kunjung sembuh. Penjelasan. Sakit perut yang tidak sembuh meskipun telah diobati secara medis bisa jadi merupakan tanda gangguan jin, terutama jika disertai dengan mimpi buruk atau rasa tidak nyaman di rumah. Dasar Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82, Rasulullah bersabda, "Minumlah madu, karena di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, solusi. Minum madu yang telah dibacakan doa atau ruqyah untuk menetralkan gangguan spiritual. Bacakan doa atau surat Al-Falaq dan An-Nas pada air putih, lalu minum secara rutin. Tingkatkan ibadah, termasuk membaca zikir pagi dan petang. Kesembuhan sejati datang dari Allah. Bersandarlah kepadanya, karena dialah yang maha penyembuh. 4. Merasa berat di pundak. Penjelasan. Gangguan jin sering menyebabkan rasa berat di pundak, terutama setelah bangun tidur atau saat melaksanakan ibadah. Ini adalah salah satu cara jin melemahkan fisik manusia agar tidak bersemangat beribadah. Dasar Al-Quran dan hadis. Allah berfirman,
Sesungguhnya setan itu tidak akan berkuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99, Rasulullah bersabda, setan mengikat 3 simpul di tubuh manusia saat tidur. Jika dia berzikir kepada Allah, 1 simpul terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solusi, lakukan peregangan dan rukuk lebih lama dalam sholat untuk meringankan rasa berat di tubuh. Perbanyak bacaan zikir setelah sholat, seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Berolahraga ringan untuk menjaga kebugaran tubuh. Setiap rasa berat yang kau rasakan adalah ujian. Jangan biarkan kelemahan menguasaimu. Allah adalah pelindung yang sempurna. 5. Wajah tiba-tiba berjerawat dan tampak tua. Penjelasan. Gangguan jin bisa memengaruhi penampilan fisik, seperti membuat wajah tampak kusam, berjerawat, atau lebih tua. Hal ini seringkali disebabkan oleh energi negatif yang memengaruhi aura seseorang. Dasar Al-Quran dan Hadis. Allah berfirman, dan kepada Allah lah wajah-wajah, makhluk, tunduk. Quran Surat An-Nahl, ayat 48. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Keindahan yang sejati berasal dari hati yang bersih. Bersihkan hatimu dengan zikir dan wudhu, maka Allah akan memperindah penampilanmu. 6. Sering mimpi buruk. Penjelasan. Mimpi buruk seperti melihat ular, dikejar, atau jatuh dari ketinggian seringkali menjadi tanda gangguan jin. Jin menggunakan mimpi buruk untuk menakut-nakuti manusia. Dasar Al-Quran dan Hadis. Rasulullah bersabda, mimpi buruk itu dari setan. Jika salah seorang dari kalian melihatnya, maka berlindunglah kepada Allah, dan jangan ceritakan kepada siapapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solusi agar tidak terkena gangguan jin. Gangguan jin dapat dicegah dengan menjaga keseimbangan spiritual, ibadah, dan lingkungan hidup yang bersih serta nyaman. Berikut adalah beberapa solusi Islami yang efektif untuk melindungi diri dari gangguan jin. 1. Perkuat keimanan kepada Allah. Jin tidak memiliki kuasa atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl, ayat 99. Langkah praktis. Lakukan ibadah wajib dengan konsisten seperti sholat 5 waktu, berpuasa, dan membayar zakat. Tingkatkan ibadah sunnah, seperti sholat malam dan membaca Al-Quran. Berzikir setiap pagi dan petang untuk memohon perlindungan kepada Allah. 2. Lakukan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang adalah perlindungan yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga diri dari gangguan makhluk halus. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan setan hingga petang hari, dan barang siapa membacanya di petang hari, maka dia akan dilindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Hakim. Amalan penting. Bacalah ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 255, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas sebanyak 3 kali setiap pagi dan petang. Perbanyak membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. 3. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jin menyukai tempat yang kotor atau tidak terawat. Menjaga kebersihan rumah dapat mengurangi kemungkinan gangguan jin. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebersihan.
Hadis riwayat Muslim. Langkah praktis. Bersihkan rumah dari debu, bau tidak sedap, dan benda-benda yang berpotensi membawa energi negatif, seperti gambar makhluk bernyawa. Selalu berwudu untuk menjaga kesucian diri, terutama sebelum tidur. Pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. 4. Hindari tempat atau kebiasaan yang mengundang jin. Beberapa tempat seperti kamar gelap, ruang lembab, atau sudut-sudut kotor sering menjadi sarang jin. Hindari kebiasaan yang menarik perhatian jin, seperti memutar lagu dengan lirik yang tidak baik, menonton hal yang tidak sesuai syariat, atau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tanpa zikir. Langkah praktis. Jangan biarkan ruangan di rumah selalu gelap. Biasakan menyalakan lampu, terutama di waktu maghrib. Bacakan doa sebelum masuk ke tempat yang dianggap angker atau sepi. 5. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Doa adalah benteng utama untuk melindungi diri dari gangguan jin. Rasulullah mengajarkan doa khusus untuk berbagai aktivitas. Contoh doa. 1. Doa sebelum masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim, ala rabbina tawakalna. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dengan nama Allah kami keluar rumah, dan kepada Allah kami bertawakal. 2. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama MU ya Allah aku hidup, dan dengan nama MU aku mati. 6. Perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara rutin dapat menenangkan hati dan mengusir jin. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Langkah praktis. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah secara rutin. Jika tidak mampu membacanya sekaligus, dengarkan bacaan Al-Baqarah dari kari. Perbanyak membaca surat Yasin, Al-Mulk, atau Ar-Rahman sebelum tidur. 7. Lakukan ruqyah mandiri. Ruqyah adalah cara yang diajarkan Rasulullah untuk mengobati gangguan jin dan penyakit spiritual lainnya. Bacalah doa perlindungan dan ayat-ayat ruqyah, seperti ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah, ayat 255. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Cara melakukan ruqyah mandiri. 1. Ambil air putih, bacakan ayat-ayat Al-Quran di atasnya, lalu minumkan air tersebut. 2. Bacakan doa-doa perlindungan sambil mengusapkan tangan ke tubuh bagian yang terasa sakit. 8. Jalin hubungan yang kuat dengan Allah. Gangguan jin sering terjadi ketika hubungan manusia dengan Allah melemah. Perkuat hubungan ini dengan memperbanyak ibadah dan menjaga hati tetap bersih. Mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Aku berlindung kepada Allah, yang Maha Melindungi, dari segala bentuk gangguan makhluknya. Dengan iman yang kuat, tidak ada satupun jin yang mampu menggangguku. Kesimpulan. Gangguan jin adalah ujian yang dapat diatasi dengan pendekatan spiritual, konsistensi dalam ibadah, dan menjaga kebersihan fisik maupun lingkungan. Allah adalah pelindung terbaik bagi hambanya yang taat. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, termasuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Gangguan jin bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Kunci utamanya adalah memperkuat iman, menjaga kebersihan hati, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan Al-Quran dan Sunnah, Allah telah memberikan solusi yang sempurna untuk melindungi manusia dari segala bentuk gangguan.